Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khansa Khadijia dari jurusan PGMI Unit 1 semester 3. Di sini saya akan membahas tentang resume tentang Quantum Learning by Bobby DePorter and Mike Hacknaki serta Multiple Intelligency by Howard Gardner. Jadi langsung saja kita memasuki dulu resume tentang Quantum Learning. Menurut Porter dan Hernaki, quantum learning ini adalah sebuah metode dan falsafah belajar yang efektif di sekolah dan di bisnis untuk semua kalangan usia. Quantum learning ini pertama kali diciptakan di dalam Supercamp, yang dimana Supercamp itu menyuguhkan tingkat rasa kepercayaan diri, tingkat dalam belajar, serta meningkatkan komunikasi dalam hal lingkungan yang menyenangkan. Sedangkan dalam suatu proses pembelajaran efektif, ada beberapa interaksi yang harus dilakukan agar menjadikan proses pembelajaran itu menyenangkan, seperti adanya interaksi siswa dengan pembelajaran, fasilitas, penciptaan suasana yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Menurut Porter dan Hernaki, ada beberapa manfaat dalam menggunakan quantum learning ini dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah bersikap positif, meningkatkan motivasi, dan juga memberikan rasa kepercayaan diri, serta meningkatkan proses pembelajaran yang semakin lama semakin meningkat. Penerapan quantum learning ini dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di sekolah dasar adalah dengan dalam kegiatan belajar menggunakan quantum learning ini ada beberapa macam metode yang digunakan, seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, serta belajar kelompok. Menurut Surachman dalam Surnario, metode ceramah ini bermanfaat untuk mengetahui fakta-fakta yang sudah diajarkan dalam proses pemikiran yang telah diketahui, serta untuk merangsang agar siswa itu lebih aktif atau memahami materi yang telah diajarkan dalam proses metode ceramah ini, serta dapat merangsang siswa itu untuk aktif di dalam kelas, seperti bertanya, menjawab, dan lain sebagainya. Metode demonstrasi ini membantu siswa dalam memahami proses belajar, seperti membuat siswa itu lebih efektif mengamati dalam mencoba suatu hal yang mereka lakukan sendiri. Sedangkan metode kerja kelompok itu adalah metode yang dimana mereka bekerja sama dalam berkelompok dan membuat siswa itu aktif dalam mencari, mengamati, serta menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Adapun beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam penerapan proses pembelajaran menggunakan quantum learning. Yang pertama adalah kekuatan ambak. Kekuatan ambak ini adalah motivasi yang didapat dari pemilihan-pemilihan secara mental antara manfaat serta akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi ini sangat dibutuhkan untuk siswa karena motivasi inilah yang memberikan dampak atau semangat kepada para siswa untuk memahami materi-materi atau penerapan dari yang telah diajarkan. Yang kedua adalah penataan lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran dan mengajar diperlukan penataan lingkungan-lingkungan yang dapat membuat siswa itu berada di dalam lingkungan tersebut, serta menjauhkan rasa bosan siswa. Ketiga adalah memupukkan sikap juara. Memupukkan sikap juara ini perlu digunakan atau dilakukan untuk memacu atau memancing belajar siswa serta guru itu harus bisa memberikan pujian-pujian terhadap siswanya. Yang keempat adalah bebaskan gaya belajarnya. Nah, dalam bebaskan gaya belajar ini ada beberapa gaya belajar yang dilakukan, misalnya visual, auditorial, serta kinestik. Nah, yang kelima adalah membiasakan mencatat. Di sini belajar itu harus memberikan kreasi atau aktivitas kepada siswa untuk mencatat materi-materi yang telah diberikan kepada siswa tersebut, agar jika mereka mencatat itu dapat memancing atau dapat membuat mereka lebih memahami materi yang telah diajarkan. Yang keenam adalah membiasakan membaca. Nah, di sini itu salah satu aktivitas yang cukup penting adalah melatih anak itu untuk membaca. Karena dengan membaca dapat menambahkan wawasan-wawasan yang tidak diketahui menjadi tahu.
Selanjutnya adalah jadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa-siswa ingin tahu dan suka mencoba. Dengan adanya sifat kreatif ini dapat menumbuhkan ide-ide yang telah diberikan oleh anak tersebut. Jadi itu contohnya seperti siswa itu mampu menampilkan ide-ide atau kreativitas dalam diri mereka sendiri. Dan terakhir adalah melatih memori anak. Terus ada juga kelebihan dan kekurangan dari quantum learning. Yang pertama adalah melatih kreativitas siswa. Yang kedua adalah motivasi yang tinggi sehingga dapat menambah rasa kepercayaan diri siswa untuk tidak malu dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari quantum learning. Kekurangan yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama dalam menumbuhkan potensi atau ide dalam diri seorang siswa. Sulit mengidentifikasi keterampilan-keterampilan siswa. Yang ketiga, memerlukan keterampilan dari seorang guru. Serta yang terakhir adalah memerlukan proses perancangan secara matang. Jadi sebenarnya inti adalah quantum learning ini itu adalah metode pembelajaran yang membawa suasana kelas itu tidak menjadi bosan dan sedikit menarik. Karena pada dasarnya di sini itu siswa itu tidak hanya disuruh belajar tetapi juga diajak untuk bermain, yang dimana bermain ini menyimbangi dengan menggunakan keterampilan-keterampilan atau potensi yang ada di dalam diri mereka. Itu saja penerapan resume saya tentang quantum learning. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.